Pada episode sebelumnya, Will menangkap Darwin, tapi Alice melarangnya karena dia percaya pada Darwin. Setelah itu, Kate memprovokasi Will bahwa cara Alice memandang Kolonel Darwin berbeda dari hanya pengawal biasa. Padahal Alice tidak pernah peduli pada siapapun sebelumnya. Will pun kesal mendengarnya. Menurut Kate, rencana Will untuk menggabungkan negara Hyrsos dan Dionysus dengan menikahi Alice tidak akan mudah. Will pun tampak sangat kesal. Tak lama kemudian, Jesse membawa perawat untuk mengobati luka Kolonel Darwin, tapi Kate menawarkan bantuan agar dia saja yang mengobatinya. Jesse pun menurutinya. Lalu Kate masuk tanpa mengetuk dan tanpa sengaja dia melihat Darwin tanpa kaos. Darwin langsung saja memakainya dan meminta maaf, dia tidak tahu Putri Kate akan masuk. Kate memberitahu dia datang untuk membersihkan luka Darwin. Darwin menolaknya, tapi Kate tetap ngotot untuk membalas Darwin karena sudah membantu mereka. Kate pun tersenyum aneh. Sementara itu, Alice bertanya pada Jesse apakah Jesse sudah mengirim perawat untuk merawat luka Darwin. Jesse dengan canggung menjawab iya sudah. Lalu Alice hendak pergi, tapi Jesse menahannya. Alice tetap ngotot untuk pergi dan menyuruh Jesse untuk jangan mengikutinya. Jesse jadi khawatir. Di sisi lain, Kate membantu mengobati luka Darwin sambil mencari tahu tentang Hades yang belum ditemukan. Darwin membenarkannya, tapi menurut dia sulit bagi Hades untuk bertahan hidup. Butuh beberapa hari juga untuk menemukan mayatnya. Setelah selesai, Kate berterima kasih pada Darwin karena sudah merawat adiknya Alice. Alice benar-benar beruntung dilindungi oleh Darwin. Darwin juga berterima kasih pada Putri Kate. Hyrsos dan Thailand mempunyai hubungan yang baik, dia hanya melakukan tugasnya. Tapi dengan sinis menurut Kate, Darwin melakukan lebih dari tugasnya. Sebelumnya Alice tidak pernah peduli pada siapapun kecuali Darwin, yang artinya Darwin telah berhasil memenangkan hati Alice. Dia ingin tahu bagaimana caranya Darwin melakukan itu. Darwin menjawab Putri Alice telah merawat semua orang, bukan hanya dirinya. Putri Kate juga dapat melihat bahwa Putri Alice mengorbankan dirinya untuk membantu Pangeran Alan. Itu berarti Putri Alice sangat peduli pada Pangeran Alan. Putri Alice juga sangat mencintai dan mempercayai Putri Kate. Putri Alice mengatakan dia sangat mengkhawatirkan Putri Kate. Dari pekerjaan Darwin sebelumnya, Kate tahu Darwin orang baik. Alice adalah wanita yang menyedihkan dan dikelilingi oleh bahaya. Sangat bagus Alice punya Darwin yang bisa menjaganya. Kate mulai memprovokasi Darwin, ingat cinta itu indah, tidak peduli siapa kamu, kekuatan cinta bisa mengubah segalanya. Sambil memegang lengan Darwin, Kate berkata dia bisa melihatnya dari mata Darwin, dan dia ingin Alice menemukan cinta sejatinya, dan Darwin adalah jawabannya. Kate menyuruh Darwin untuk mengikuti kata hatinya. Kate akan membantu Darwin. Tiba-tiba Alice masuk dan melihat Kate dan Darwin bersama. Kate beralasan dia mengunjungi Kolonel Darwin yang terluka karena menjaga Alice dan Alan. Untuk berterima kasih, jadi dia membantu membersihkan lukanya. Sebelum dia pergi, Kate memberitahu bahwa Alice beruntung punya pengawal seperti Darwin. Lalu dia pergi dengan senyum aneh. Melihat itu, Alice mengajak Darwin keluar dan menanyakan apa yang Kate dan Darwin bicarakan. Putri Kate hanya mengucapkan terima kasih karena telah menjaga yang mulia. Tapi Alice merasa ada yang lebih dan mengatakan jika Darwin ingin dekat dengan Kate, dia tidak akan keberatan. Dia malah senang jika Kate dan Darwin berteman dan menyuruh Darwin untuk menjaga Kate. Darwin pun hanya diam saja. Tak lama kemudian, Alan sedang bersiap untuk melakukan tugasnya. Asistennya datang dan memberikan jadwal Alan hari ini. Setelah pertemuan dengan Raja Henry, Yang Mulia harus menemui pasukan tentara untuk memberi mereka semangat. Lalu Alan juga harus mewakili Raja Henry untuk resepsi malam harinya. Lalu seorang prajurit masuk dan memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemui Pangeran Alan. Seseorang yang mengatakan dia adalah seorang teman. Alan langsung tahu siapa itu. Alan meminta waktu 10 menit pada asistennya, lalu dia menemui Pan. Pan menjaga jarak agak jauh dari Alan, untuk itu Alan menyuruhnya untuk mendekat. Pan ingin mengucapkan selamat tinggal,
Pan masih punya waktu, makanya dia ke sini. Alan menawarkan Pan untuk tinggal di sini sebagai temannya, tapi Pan menolaknya. Pan sadar dia hanya pengawal Alan dan tugasnya sudah selesai. Lalu Pan pamit pergi. Alan menahannya dan memberitahu apakah dia seorang pangeran atau orang biasa. Pan masih temannya kan? Alan memegang lengan Pan dan merangkul Pan. Alan juga berterima kasih sudah selalu membantunya. Pan dengan kaku menjawab iya. Teman harus selalu saling membantu. Alan jadi gemes lalu memeluk Pan. Suatu hari nanti Alan akan pergi dan mengunjungi Pan, lalu Pan pergi. Sisi lain, karena provokasi Kate pada Will yang takut kehilangan Alice, Will memberitahu Raja Henry dia ingin menikahi Alice. Ayahnya sudah terus mendesaknya untuk menikahi Alice. Ayahnya percaya dengan pernikahan ini akan membantu memastikan stabilitas bagi investor. Itu juga bisa membuat citra mereka pada publik menjadi kuat. Hades juga sudah mati sekarang, situasi sudah membaik. Tapi dia tetap akan memastikan keamanan pada perayaan pernikahan mereka. Raja Henry pun setuju, tapi dia harus berbicara dengan Alice dulu. Setelah itu dia akan memberi Will jawaban. Raja Henry memberitahu Alice bahwa Will akan naik tahta dan Alice juga akan naik tahta menjadi ratu. Alice bingung apa maksud kakeknya. Raja Henry memberitahu bahwa Raja Anthony meminta Will untuk bicara tentang pernikahan Will dan Alice. Alice kaget dan bertanya apakah itu penting. Raja Henry mengangguk iya. Alice mengerti, hidupnya telah ditentukan. Pada posisinya sekarang, dia memiliki tugas yang besar untuk dipenuhi. Raja Henry senang melihat Alice yang sudah dewasa, sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tapi tidak peduli betapa penting pernikahan ini, Raja Henry tidak ingin memaksa Alice. Hati Alice lebih penting. Alice dapat membuat keputusannya sendiri. Alice termenung dengan pernikahan yang tidak ingin dia lakukan. Darwin datang dan Alice mengajaknya keluar. Lalu mereka pergi ke toko jam tangan. Alice membeli sebuah jam tangan, lalu mereka pergi ke suatu tempat yang indah. Dengan sedih, Alice memberikan jam yang dia beli itu pada Darwin. Alice sudah punya medali Darwin, jadi dia ingin memberikan jam ini untuk mengingat Alice sebelum mereka berpisah. Darwin menerimanya dan bertanya kenapa Alice bicara seperti itu. Apakah ada sesuatu? Alice harus membuat keputusan yang penting yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya ini terlalu cepat, tapi dia benar-benar tidak bisa menolaknya. Darwin mengatakan mereka tidak bisa menyangkal nasib kita. Jika Alice sudah naik tahta, tugas Alice lebih penting dari yang lainnya. Alice pun tak kuasa menahan air matanya. Sebenarnya dia tidak mau, tapi itu adalah tugasnya demi rakyatnya. Di istana, Jenderal memberitahu Raja Henry bahwa Dionysus adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Mereka memiliki pasukan yang kuat. Mereka juga sudah lama memiliki hubungan yang baik dengan Hyrsos. Raja Henry meminta saran apakah dia harus menolak pernikahan dengan Dionysus ini. Apakah itu akan mempengaruhi Hyrsos? Hyrsos adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, juga dikelilingi pemandangannya indah. Tapi karena mereka negara kecil, mereka diawasi oleh banyak negara kuat. Jika mereka tidak memiliki dukungan militer yang kuat seperti Dionysus, ada risiko besar untuk perang, dan orang-orang mungkin dalam bahaya. Alice mendengar itu semua dan mengatakan dia sudah membuat keputusan. Dia bersedia melakukan apa saja untuk negara mereka dan untuk rakyat mereka. Raja Henry kaget mendengarnya. Tak lama kemudian, Raja Henry langsung memberitahu Kate dan Alan tentang pernikahan Alice dan Will. Sontak Kate dan Alan kaget mendengarnya yang begitu tiba-tiba. Menurut Raja Henry, ini adalah tanggal baik, hari di mana dia akan memahkotai Alice sebagai ratu. Will juga akan naik tahta, anggap saja sebagai upacara pernikahan dan penobatan penguasa baru dua negara. Pernikahan mereka akan menjadi acara yang mengejutkan dunia. Will memegang tangan Alice dan berterima kasih karena sudah mempercayainya. Keputusan mereka berdua akan membuat rakyat mereka sangat bahagia. Lalu Will memeluk Alice. Tapi Alice tampak tidak bahagia. Kate mengucapkan dia bahagia untuk Alice, tapi Alan malah heran dengan ucapan Kate. Kate memegang tangan Alice dan Will dan berkata dia benar-benar bahagia untuk mereka berdua. Namun setelah itu Kate malah protes tidak terima Will yang akan menikahi Alice. Lalu Kate menamparnya.
Will menenangkan Kate. Dia melakukan ini karena perkataan Kate. Jika Will tidak buru-buru menikahi Alice, dia akan kehilangan segalanya. Ayahnya tidak akan memberinya tahta. Kate tidak terima. Will hanya beralasan saja. Tapi menurut Will, Kate lah yang mendorongnya berbuat ini. Jika Kate tidak bercerita tentang Alice dan Darwin, dia tidak akan melakukan ini. Lalu Will pun pergi. Kate berniat memprovokasi, tapi dia malah yang tersakiti. Di sisi lain, Darwin menerima laporan dari Hin bahwa Will dan Dom sangat dekat. Hin juga mengirim rekaman CCTV kamera pengintai dari Dom sebelum perampokan emas. Saat itu, Dom dan Pangeran Will bertemu. Dari laporan mata-mata mereka mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang dipekerjakan oleh seseorang dengan status yang tinggi. Tapi mereka tidak mengatakan siapa orang itu. Darwin pun menduganya itu adalah Pangeran Will. Darwin hendak memberitahu Alan, tapi dia malah bertemu Kate yang sedang kesal. Kate memprovokasi Darwin memberitahu bahwa Alice akan menikah dengan Will, tapi Alice tidak mencintai Will. Dia tahu Alice mencintai Darwin dan menyuruh Darwin untuk melakukan sesuatu dan jangan biarkan Will menikahi Alice. Tapi Darwin tidak terpengaruh dengan provokasi Kate, karena dia menghormati keputusan Putri Alice untuk menikahi Will dan Putri Kate juga harus menghormati keputusan Putri Alice. Darwin mulai curiga kenapa Putri Kate tidak mau Putri Alice menikahi Pangeran Will. Kate kesal, tiba-tiba Alan datang dan mengatakan bahwa ada yang sudah lebih dulu dari dia ya. Kate menyangkalnya apa yang dia sampaikan mungkin akan berbeda dengan apa yang akan dikatakan Alan, lalu dia pergi dengan kesal. Darwin langsung memberitahu Alan ada hal penting yang harus dia sampaikan pada Alan. Dia memiliki bukti penting tentang perampokan emas yang mungkin ingin Pangeran Alan lihat. Darwin memberi bukti bahwa temannya Dom bertemu dengan Pangeran Will. Alan tidak pernah tahu itu. Will tidak pernah memberitahunya. Darwin bertanya ide untuk menjual emas itu dari Pangeran Alan atau dari orang lain. Alan langsung mengerti apakah Will yang merencanakan semua ini. Alan akan menanyai Will, tapi Darwin melarangnya. Mereka butuh lebih banyak bukti. Tapi Alan khawatir pada Alice. Dia pikir Will itu baik, tapi dia tidak yakin sekarang. Dia menyembunyikan persahabatannya dengan Dom dan tentang emas itu. Will juga bersembunyi dari Alice tentang hubungannya dengan Putri Kate. Alan ngotot akan memberitahu Alice, tapi Darwin melarangnya. Situasinya sekarang sangat sensitif. Mereka harus bertindak biasa sampai situasi akan memaksa orang keluar dari bayangan. Alan bertanya siapa itu. Darwin tidak tahu pasti, tapi yang pasti ada seseorang di istana yang memiliki niat buruk pada Putri Alice. Alan heran mereka punya musuh di dalam istana. Lalu Alan bertanya pada Darwin antara menemukan pelaku dan pernikahan Alice mana yang lebih merepotkan. Bagi Darwin, jika Putri Alice menikah dengan orang yang cocok, maka dia akan bahagia untuk Alice. Tapi bagaimana jika orang itu tidak cocok? Apakah Darwin akan masuk di antara mereka berdua? Darwin hanya terdiam. Di sisi lain, Alice sedang galau memikirkan pernikahannya. Dia menatap dengan sedih medali yang diberikan Darwin padanya. Sedangkan Darwin masih menyelidiki masalah-masalah yang terjadi. Dia menyelidiki Putri Kate dan mengingatkan semua hal yang Kate katakan. Apalagi saat Jessie memberitahu jika Alice menikahi rakyat jelata, Alice tidak akan naik tahta. Keesokan harinya, Alice melampiaskan kegalauannya dengan memanah, tapi panahannya selalu meleset. Darwin melihat Alice yang tidak fokus. Darwin memberitahu dia sudah tahu tentang pernikahan Alice dan Will. Alice kesal karena Darwin bersikap seolah-olah itu tidak apa-apa. Kenapa Darwin tidak sedih? Darwin telah berdamai dengan itu. Darwin sadar mereka tidak mungkin bersatu. Tapi apapun yang terjadi, Darwin berjanji dia akan selalu menjadi Darwin yang sama yang mengkhawatirkan Putri Alice. Seorang pria yang rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk melindungi Alice. Darwin pun membantu Alice fokus memanah, dan itu tepat sasaran. Dengan hanya berdiri di samping Alice, Darwin sudah sangat senang. Alice pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Darwin pun memeluk Alice, dan itu dilihat oleh Pangeran Will. Will pun kesal. Alice dan Will sedang memilih gaun pengantin. Alice terus menatap Darwin yang sedang berdiri menjaga Alice. Lalu Alice pergi untuk fitting gaun pengantin. Darwin hendak mengikutinya, tapi Will melarangnya. Alice hanya fitting gaun pengantin. Darwin tidak harus mengikutinya.
Will juga heran kenapa Dawin belum kembali ke Thailand. Pembunuhnya sudah tidak ada. Dawin hanya akan pergi jika atasannya memerintahnya. Selain mengawal Putri Alice, Dawin juga harus menyelidiki perampokan perdagangan emas untuk Pangeran Alan. Will jadi canggung mendengarnya. Sementara itu, di dalam kamar, tiba-tiba Kate datang ingin membantu Alice fitting gaun pengantin. Alice kaget, Kate diam-diam masuk ke kamarnya. Kate baru tiba, dia mendengar perancang busana ada di sini untuk pengukuran, jadi dia datang melihatnya. Kate pun menyuruh perancang busana untuk keluar, dia yang akan membantu adiknya Alice. Sambil menarik gaun Alice, Kate merasa calon pengantin dan calon ratu tidak tampak bahagia. Alice bisa memberitahu Kate jika ada yang ingin Alice katakan. Kate semakin kasar menarik gaun Alice. Alice mengatakan dia tidak apa-apa, dia hanya senang menjadi pengantin Will. Pernikahan ini akan bermanfaat bagi kedua negara. Will adalah orang yang cocok baginya. Kate menyuruh Alice untuk memikirkannya lagi, tapi Alice sudah membuat keputusan dia akan menikahi Pangeran Will. Mendengar itu, Kate kesal dan menarik gaun Alice dengan sangat kasar sehingga membuat Alice kesakitan. Kate pun meminta maaf. Pangeran Will heran melihat perancang busana keluar dan bertanya di mana Alice. Perancang itu mengatakan Putri Alice masih di dalam. Putri Kate datang untuk membantu Putri Alice. Will kaget dan langsung masuk untuk memeriksa Alice. Alice buru-buru memakai shawl dan menemui Pangeran Will. Will menyapa Kate dengan canggung. Kate datang untuk memberi sedikit saran tentang pernikahan pada Alice. Kate juga meminta maaf tentang tadi, tapi semua yang dia katakan adalah benar. Kate akan selalu di samping Alice. Will menatap sinis Kate, lalu Kate pun pergi. Will khawatir dan bertanya apa yang dikatakan Kate. Kate hanya memberi Alice beberapa saran tentang pernikahannya. Will pun lega mendengarnya. Dia takut rahasia mereka berdua terbongkar. Lalu mereka berdua keluar dan belajar berdansa. Alice kurang fokus karena menatap Dawin dan hampir saja jatuh. Sontak Dawin refleks ingin membantunya, tapi untung ditangkap Will. Mereka pun melanjutkan untuk latihan, tapi karena kurang fokus, Alice terus melakukan kesalahan. Will pun menghentikan latihan itu. Will meminta Alice untuk tidak mengecewakan Raja Henry dan ayahnya. Alice mengiyakannya. Dia akan berlatih dengan lebih keras. Sebelum Will pergi, dia menyuruh Dawin untuk tidak perlu mengawasi mereka saat berlatih karena Alice mungkin malu. Dawin pun mengiyakannya. Setelah Will pergi, Dawin meminta maaf karena dirinya Putri Alice tidak konsentrasi. Lain kali dia akan menunggu di luar saja. Tapi Alice menolaknya, dia ingin Dawin ada di sisinya. Lalu Alice meminta Dawin menjadi mitra dansanya untuk membantunya berlatih. Dawin pun mengiyakannya. Pertama-tama Putri Alice harus melepaskan semua kekhawatiran, maka semuanya akan berubah dengan baik. Lalu mereka berdua pun berdansa dengan sangat lancar. Serasa dunia milik berdua dan yang lainnya ngontrak. Hingga mereka berdua terbawa suasana dan tanpa sadar mereka berdua pun berciuman. Di sisi lain, Alan datang ke tempat kerjanya Pan. Dia menutup wajahnya dengan buku menu. Dan saat dia membuka buku menunya, Pan kaget Pangeran Alan datang dan bertanya kenapa ada di sini. Sudah dia bilang dia akan menemui Pan jika dia punya waktu luang. Dia juga di sini karena dia butuh nasihatnya Pan. Alan menceritakan tentang Pangeran Will. Menurut Pan, Dawin tidak akan membiarkan Putri Alice menikah dengan orang yang tidak pantas. Alan bisa mengerti. Alan galau, selama ini dia hanya tahu bersenang-senang. Dia bahkan tidak peduli dengan tugas kerajaan, dan ketika dia berada di posisi ini, dia merasa tidak percaya diri. Apakah dia bisa melakukan tugasnya dengan baik atau tidak? Pan memberi Alan nasihat untuk percaya diri saja. Bukankah pangeran pernah mengatakan padanya jika orang lain bisa melakukannya, maka pangeran juga bisa melakukannya. Alan pun membenarkannya. Dan satu hal lagi yang Alan mau, ketika hanya ada mereka berdua, bisa kapan bertindak seperti biasa, tidak perlu menggunakan bahasa kerajaan. Pan juga bisa duduk di sampingnya. Tapi Pan tidak bisa, dia takut orang lain melihatnya.
Bagi Alan tidak apa-apa, dia membiarkan teman dekatnya berbicara seperti itu juga. Pan kaget Alan menganggapnya sebagai teman dekat. Alan membenarkannya dan terus mendekati Pan. Menurut Pan itu tidak pantas. Karena Alan terus-menerus mendekati Pan, Pan pun hampir jatuh. Untung saja ditahan oleh Alan. Alan mendekati Pan semakin dekat, tapi Pan malah mengebaskan celemeknya dan berkata dia harus bekerja, lalu dia pergi. Alan pun tersenyum melihat tingkah Pan. Tak lama kemudian, Alan tiba di istana. Saat itu, dia melihat Kate yang sedang bertanya pada pelayan yang sedang menata bunga-bunga di dekat tangga. Para pelayan itu mengatakan Raja dan Ratu Dionysus akan datang minggu depan. Mendengar itu, Kate kesal dan khawatir. Dia akan kehilangan Will. Tanpa sadar, dia sampai menyakiti dirinya sendiri dan Alan melihat tingkah Kate itu. Lalu Alan menemui Alice yang sedang bingung dengan pernikahannya. Alan mengatakan bahwa Alice memberitahunya kita tidak bisa lepas dari bayangan mereka sendiri. Tapi dia ingin bilang pada Alice bahwa mereka tidak bisa lepas dari hati mereka sendiri. Alice tersenyum. Alan berbicara jauh lebih tajam sekarang. Tapi menurut Alan, apa yang dia katakan tadi benar. Alan merasa Alice telah banyak berubah. Dulu Alice orang yang pemarah, tidak peduli tentang apapun, tapi sekarang Alice menjadi lembut dan dia yakin orang yang membuat Alice berubah adalah Kolonel Darwin. Apakah Alice yakin akan menikahi Will? Alice heran kenapa Alan mengaitkan Will dan Kolonel Darwin. Alan sudah beritahu mereka tidak bisa lepas dari hati mereka. Alan tahu pernikahan Will dan Alice adalah demi negara mereka, tapi Alice harus berpikir tentang hati Alice sendiri. Dia pikir orang-orang akan senang jika Alice menikah dengan orang yang baik, orang yang benar-benar Alice cintai dan akan membuat Alice sangat bahagia. Alan menyarankan Alice untuk berbicara dengan Kate karena Kate dekat dengan Will. Langsung saja Alice menemui Kate yang sedang menusuk-nusuk foto Alice sampai tangannya berdarah. Kate kaget Alice datang, dan langsung saja dia membuang foto Alice di tempat sampah. Alice ingin bicara dengan Kate. Kate mempersilahkan Alice duduk dulu. Alice ingin bertanya tentang pernikahannya. Apa pendapat Kate tentang pernikahannya dengan Will? Sebenarnya Kate tidak menyangka Alice akan menyetujui untuk menikah dengan Will, karena setahu dia Alice hanya menganggap Will sebagai saudara laki-lakinya. Jadi Kate ingin Alice memikirkannya lagi. Kate memegang tangan Alice dan bertanya apakah Alice benar-benar ingin menikah dengan Will. Alice memegang tangan Kate dan melihat tangan Kate sangat berdarah. Alice panik dan khawatir pada Kate. Saat Kate sedang membersihkan lukanya, Alice melihat foto penuh darah yang Kate tusuk-tusuk tadi. Saat Alice hendak melihatnya, Kate langsung merebutnya dan merobeknya. Alice kaget dan bertanya apa yang Kate sembunyikan. Tapi Alice teralihkan dengan tangan Kate. Dia ingin memanggil dokter, tapi Kate menolaknya. Itu hanya luka kecil saja. Alice terus memaksa Kate untuk ke dokter. Kate dengan kesal menolaknya. Dia tidak memerlukan dokter. Alice pun kaget melihat Kate yang seperti itu. Lalu Alice keluar dengan keheranan sambil melihat tangannya yang ada bekas darahnya Kate. Penasaran, Alice menanyai Darwin dan Alan, siapakah musuh Kate? Darwin heran kenapa Alice bertanya seperti itu. Alice melihat Kate menusuk-nusuk foto seseorang, tapi dia tidak bisa melihat siapa orang itu. Kate terlihat sangat membenci orang itu. Awalnya Darwin dan Alan diam, tapi Alice mengancam akan memberitahu kakeknya untuk ditanyai langsung. Dengan terpaksa, Alan memberitahu bahwa Kate diam-diam jatuh cinta pada Will. Alice kaget mendengarnya. Alice pun sadar wanita di foto itu adalah foto dirinya sendiri. Jika Alice tahu tentang ini, dia tidak akan setuju menikahi Will. Dia tidak akan pernah ingin menyakiti Kate. Alice pun akan membatalkan pernikahannya. Darwin dan Alan menahan Alice. Semua itu hanya spekulasi. Mungkin tidak benar. Darwin ingin putri Alice bersikap normal saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Alan membenarkannya, jika tidak mereka tidak bisa mengetahui pastinya. Tapi Alice tidak bisa melakukan itu. Alice pun langsung pergi menemui Pangeran Will. Dia ingin menunda pernikahan. Will pun bertanya kenapa. Alice berpikir dengan menunda mereka akan punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Tapi ayah Will tidak akan mengizinkannya. Ayahnya ingin mereka segera menikah. Will curiga apa ada yang salah.
Ada masalah apa sebenarnya? Alice memberitahu apa Will tahu Kate punya perasaan pada Will. Will mengerti Alice ingin menunda pernikahan karena Kate. Alice membenarkannya, tapi Will mengatakan Kate tidak mungkin punya perasaan padanya. Dia dan Kate sudah seperti kakak dan adik. Tidak mungkin bagi mereka untuk lebih dari itu. Kate menganggapnya sebagai saudara laki-laki dan dia menganggap Kate sebagai saudara perempuan. Hanya itu saja. Will memberitahu Alice ayahnya akan datang untuk berbicara dengan Raja Henry dalam beberapa hari. Mereka berdua punya tugas dan tanggung jawab, jadi jangan biarkan hal kecil merusak rencana mereka. Lalu Will pergi dengan kesal. Will yang kesal pun langsung menemui Kate dan memberitahu Kate tentang Alice. Kate tidak tahu apa-apa, dia tidak pernah mengatakan apa-apa pada Alice. Will tidak percaya dan dengan kesal dia bersikap kasar pada Kate. Dia tidak percaya pada Kate dan menyuruh Kate mengakuinya. Kate berteriak kesakitan tapi Will tidak menghentikannya. Will malah lebih kasar lagi. Kate pun berusaha sekuat tenaga mendorong Will. Dia kesal Will mengancamnya. Habis sudah kesabarannya. Kate mengancam akan memberitahu Alice semua yang Will lakukan. Kate juga bertanya apa Will akan menepati janjinya untuk menjadikan Kate sebagai ratu. Will telah berjanji akan mendukungnya menjadi pewaris mahkota. Will hanya tersenyum sinis tidak peduli lalu pergi. Tak terima, Kate melempar Will dengan cangkir dan mengenai kepala Will. Kemarahan Will memuncak. Dia hendak memukul Kate tapi Kate mengancamnya dengan pisau kecil. Dengan wajah penuh amarah, sekarang Kate tidak akan diam saja. Dia tidak mau berada di bawah kendali Will lagi. Kate mengancam Will untuk membatalkan pernikahannya dengan Alice. Jika tidak, Alice akan melihat dan mendengarkan segala sesuatu tentang percakapan mereka hari ini. Ternyata Kate telah memasang CCTV di ruangannya itu. Will menyuruh Kate untuk menghapus rekaman ini, tapi Kate menolaknya. Kate mengancam Will untuk melakukan apa yang Will janjikan padanya, jika tidak mereka berdua akan hancur bersama. Will langsung saja melunak, dia menyesal, dia meminta Kate waktu. Dia beralasan banyak yang menguasainya, jadi sulit melakukan apapun. Dia meminta Kate untuk mempercayainya, tapi Kate malah melukai tangannya dengan pisau kecil itu. Will pun kesakitan. Dengan sinis, Kate akan mempercayai Will, tapi jika Will tidak menepati janjinya, Alice akan melihat dan mendengar percakapan mereka hari ini. Tatapan Kate benar-benar sangat menyeramkan. Takut pernikahannya dengan Alice batal, Will menemui Raja Henry. Dia memberitahu Raja Henry tentang Alice dan Kolonel Darwin yang punya perasaan, agar Raja Henry akan memisahkan mereka berdua. Sementara itu, Alice berdiri di teras kamarnya. Dia galau teringat saat Kate sedang menusuk foto seseorang yang adalah dirinya. Dia tidak ingin menyakiti kakaknya Putri Kate, sedangkan Darwin menatap Alice dari bawah. Keesokan harinya, Alice mengajak Darwin pergi keluar untuk perjalanan pribadi dan Darwin harus ikut. Penasaran, Darwin bertanya Yang Mulia mau kemana. Darwin pernah bertanya apakah Alice pernah melihat tempat di mana langit bertemu bumi. Dia baru sadar bahwa dia telah melihatnya dan dia akan menunjukkannya pada Darwin. Mereka berdua pun tiba di perkuburan orang biasa. Disinilah langit bertemu bumi, ucap Alice. Ini adalah kuburan permasyuri Natalie. Dia adalah ibu Alice yang adalah orang biasa. Ayahnya adalah pewaris tahta. Mereka bertemu, jatuh cinta, dan menikah. Ketika ibunya meninggal, dia meminta untuk dimakamkan di pemakaman biasa yang tenang. Tubuhnya dipindahkan dan dimakamkan di sini dan hanya beberapa orang yang mengetahui hal ini. Jika ayahnya adalah langit, maka ibunya adalah bumi. Disinilah perbedaan bertemu. Darwin mengerti apa yang tampak mustahil sebenarnya mungkin. Ada satu hal lagi, itu sepertinya tidak mungkin tapi sudah terjadi. Darwin membawa Alice ke pekuburan ayahnya yang tak jauh dari ibu Alice. Alice pun kaget. Ayah Darwin senang berada di ketentaraan. Dia memutuskan untuk meninggalkan tugasnya untuk menjadi pengawal Raja Henry. Ayahnya percaya bahwa kehidupan Raja Henry penting bagi orang-orang, meskipun dia harus mengorbankan hidupnya. Alice memegang tangan Darwin. Begitu banyak kebetulan yang terjadi di dunia ini. Bahkan apa yang dikatakan Cenayang, tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan untuk hidupmu. Segera takdir akan membawamu untuk hal yang kamu cari. Jawaban yang selama ini Darwin cari, segera akan Darwin temukan. Jawaban itu akan datang dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang harus kamu tukarkan dengan hidupmu.
Bukan hanya satu kehidupan tapi dua nyawa. Peramal meramalkan bahwa Darwin akan mendapatkan jawaban atas kematian ayahnya. Ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Ibunya tidak mengatakan apa-apa. Dia telah bertanya-tanya mengapa ayahnya meninggalkan tentara, kenapa dia dimakamkan di Hirsos. Akhirnya dia punya jawaban sekarang. Alice penasaran apa yang peramal itu ramalkan. Peramal itu mengatakan Darwin akan mengorbankan hidupnya, bukan hanya satu kehidupan tapi dua nyawa. Satu setinggi langit dan yang satu sekuat gunung. Sekarang dia tahu apa arti kedua kehidupan itu. Itulah takdir mereka berdua. Darwin pun mencium Alice. Tak lama kemudian Alice termenung dengan perkataan Darwin tentang peramal itu dan Alice pun mengambil keputusan. Alice langsung memberitahu kakeknya tentang dirinya yang ingin menikahi orang biasa. Seperti yang sudah ayahnya lakukan, Raja Henry sudah tahu itu pasti tentang Darwin. Alice kaget dari mana kakeknya tahu. Flashback, Bill memberitahu Raja Henry bahwa Alice dan Darwin sangat dekat. Alice sangat peduli dengan Kolonel Darwin. Darwin telah membuat Alice berubah. Tadinya Raja Henry tidak percaya, tapi sekarang dia percaya. Raja Henry merasa Darwin tidak pantas karena Alice akan menjadi Ratu Hirsos. Alice protes kakeknya mengizinkan ayahnya menikah dengan orang biasa, tapi mengapa Alice tidak bisa? Raja Henry beralasan situasinya berbeda dari sekarang. Dia takut adanya perang dan teroris dan Hirsos perlu memiliki kekuatan yang lebih. Hanya Alice satu-satunya yang bisa menyelamatkan negara dan rakyat mereka. Dalam beberapa hari ayah Will akan datang untuk membahas tentang pernikahan. Kedua negara akan bekerja sama dalam acara ini. Raja Henry pikir pekerjaan Darwin sudah selesai, dia akan memintanya untuk kembali ke Thailand. Jika Darwin kembali ke Thailand, semua masalah akan selesai. Alice kaget mendengarnya. Raja Henry langsung menelpon Pak Cacai untuk kembalinya Darwin. Pak Cacai langsung memberitahu Darwin untuk kembali. Alice buru-buru datang pada Darwin dan memeluknya. Dia meminta maaf, dia adalah alasan kakeknya mengirim kembali Darwin. Darwin meminta Alice untuk tidak menyalahkan dirinya. Lebih baik Darwin kembali daripada dia harus melihat pernikahan itu. Sudah waktunya dia untuk kembali. Alice menangis tidak terima, tapi dia tidak punya pilihan. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.